Janganlah ada seorang penjual menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menyambut kita dengan cintanya yang besar. Cinta dan kasih setia Allah yang begitu besarlah yang menyatukan kita kemarin dan juga saat ini. Kini marilah kita menyanyikan Satukanlah Hati Kami. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, ingatkah perjuangan kita menghadapi pandemi di tahun 2020? Pandemi virus corona yang membuat kita semua harus merubah kebiasaan dan pola hidup kita. Kita mulai terbiasa bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah secara online. Bahkan semakin banyak di antara kita yang selalu memposting segala kegiatan termasuk dalam beribadah. Namun semua postingan itu tidaklah berbanding lurus dengan perilaku kami. Kami masih sering menjadi pribadi yang takabur, pribadi yang tinggi hati, merasa paling benar, merasa paling hebat, tidak mau diajar lagi. Dan tidak jarang juga paling mudah menyalahkan Tuhan ketika ada dalam masalah. Mari kita satu dalam doa. Yesus Kristus yang pengasih, kami membutuhkan belas kasihan dan pengampunan-Mu atas setiap kegagalan dan kesalahan kami. Berilah kami tuntunan-Mu agar kami dapat hidup benar, jujur, dan saling mengasihi, baik sebagai keluarga, sebagai teman, dan warga sekolah ini. Tolonglah kami untuk dapat dibaharui dalam setiap kesempatan agar hidup kami lebih baik di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa pengakuan dan permohonan kami ini. Amin. Di
Bapak Ibu Guru, siswa-siswi yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami umat-Mu ini untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu, yang pada hari ini akan kami terima Tuhan, lewat penyampaian firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Guru, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Ibu Bapak Guru, siswa-siswi yang dikasih oleh Tuhan, untuk khotbah hari ini saya secara khusus memberikan judul atau tema bagi khotbah hari ini, yaitu pemimpin rohani, dari tulisan Paulus kepada anaknya di dalam iman yang bernama Timotius. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian, ada banyak cara yang dilakukan oleh orang tua untuk membuat anaknya menjadi orang yang berhasil. Yang pertama, dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi. Kemudian anaknya disekolahkan di sekolah yang bagus, yang favorit. Kemudian anaknya diberi tempat les atau bimbingan belajar yang bagus. Kemudian anaknya diajak berjalan-jalan atau piknik ke tempat wisata yang edukatif. Jadi ada banyak cara yang dilakukan oleh orang tua supaya anaknya bisa menjadi orang yang berhasil. Tapi di situ juga ada hambatan. Hambatannya itu dari anaknya, yaitu anaknya ini hidupnya nakal. Sehingga walaupun orang tua sudah sangat berupaya memberikan yang terbaik kepada anaknya supaya berhasil, tapi karena kenakalan anaknya, seringkali akhirnya gagal anaknya menjadi orang yang berhasil. Kemudian, ada banyak cara juga yang dilakukan oleh seorang guru untuk membuat muridnya menjadi orang yang sukses, dengan cara mendidik dan mengajar muridnya dengan sepenuh hati. Bahkan kadang guru ini melupakan keluarganya di rumah hanya untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik kepada muridnya di sekolah. Kemudian guru juga sering memberikan les tambahan kepada muridnya, agar muridnya bisa melalui ujian dengan baik dan lulus dari ujian itu. Kemudian guru juga sering memberangkatkan murid-muridnya ke turnamen-turnamen atau pertandingan-pertandingan, baik yang sesuai dengan kurikulum atau yang di ekstrakurikuler, misalnya ke olimpiade-olimpiade. Kemudian juga guru sering memfasilitasi ruang belajar atau ruang penelitian bagi murid-muridnya. Segala cara dilakukan oleh guru supaya murid yang dididiknya ini kemudian menjadi orang yang sukses. Tapi di sini pun juga ada hambatan, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian. Apa hambatannya? Si murid ternyata hidup menjadi seorang murid yang malas. Sehingga sebesar apapun, sesering apapun, atau sehebat apapun upaya guru untuk membuat muridnya menjadi orang yang sukses, tapi karena kemalasan si murid, akhirnya si murid gagal menjadi orang yang sukses. Lalu, ada banyak cara yang dilakukan oleh seorang dokter untuk membuat pasiennya sembuh dari penyakit. Yang pertama, dokter ini memberikan obat yang baik, yang bagus, yang bisa dicerna oleh tubuh si pasien. Kemudian dokter memberikan terapi yang sesuai kepada pasiennya ini. Kemudian dokter memberikan nasihat ataupun edukasi tentang pola hidup sehat kepada pasiennya.
Semua dilakukan oleh dokter tersebut supaya pasien yang dia rawat ini bisa cepat sembuh dari penyakitnya. Tapi di sini pun ada hambatan yang menghalangi si pasien bisa cepat sembuh. Apa hambatannya? Bukan karena pasiennya nakal, bukan karena pasiennya malas, tapi karena pasiennya lupa untuk menerapkan semua nasihat yang telah diberikan oleh dokter kepadanya. Tapi tidak ada banyak cara bagi Rasul Paulus untuk membuat anaknya di dalam iman, yaitu Timotius, untuk menjadi seorang pemimpin rohani. Kalau tadi guru punya banyak cara untuk membuat muridnya sukses, orang tua punya banyak cara membuat anaknya berhasil, dokter punya banyak cara membuat pasiennya sembuh, tapi Paulus tidak punya banyak cara untuk membuat Timotius menjadi seorang pemimpin rohani. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudari, kenapa Rasul Paulus berusaha sekuat tenaga untuk membuat Timotius menjadi seorang pemimpin rohani? Kenapa? Ada apa? Tujuannya apa? Jawabannya adalah karena si Timotius dipersiapkan untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat. Jadi inilah yang dilakukan oleh Paulus untuk membuat Timotius menjadi seorang pemimpin rohani yang bertujuan menghadapi atau melawan pengajar-pengajar sesat. Sama seperti tadi, orang tua punya hambatan membuat anaknya berhasil, guru punya hambatan membuat muridnya sukses, dokter punya hambatan membuat pasiennya sembuh. Paulus juga memiliki hambatan untuk membuat Timotius menjadi seorang pemimpin rohani. Apa hambatannya? Tadi sudah kita baca bahwa hambatan tersebut adalah Timotius masih muda. Itulah kenapa Paulus bilang, jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ternyata kemudaan atau usia muda itu juga bisa membuat orang terhambat menjadi seorang pemimpin. Padahal menurut bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata muda di teks kita ini bukan muda seperti yang kita orang Indonesia pahami, yang kalau muda bagi kita itu 30 tahun ke bawah atau 20 tahun ke bawah. Tapi bagi orang Yunani, muda bagi mereka itu adalah di bawah 50 tahun. Nah, jadi pada saat itu ternyata umur Timotius masih di bawah 50 tahun. Sehingga dia dianggap terhambat untuk menjadi pemimpin rohani. Karena bagi orang Yunani yang Kristen pada saat itu, seorang penilik jemaat atau seorang pemimpin jemaat, dia baru bisa menjadi seorang penilik jemaat kalau salah satunya usianya sudah 50 tahun ke atas. Nah, jadi jangan gara-gara usia Timotius belum sampai 50 tahun, dia pun dianggap rendah oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Lalu, cara apa lagi yang Paulus lakukan untuk membuat Timotius menjadi seorang pemimpin rohani? Saya simpulkan dengan 3K. 3K inilah yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk membuat dia siap menjadi seorang pemimpin rohani. K yang pertama adalah kasih, memiliki kasih. Bapak Ibu dan siswa-siswi yang dikasih oleh Tuhan, dengan memiliki kasih, kita tidak akan peduli dengan hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Karena kita hanya mau melakukan yang terbaik bagi mereka. Itulah yang membuat kita bisa melakukan hal terbaik bagi orang lain kalau kita memiliki kasih. Tanpa kita peduli omongan negatif atau tanggapan negatif yang orang lain berikan kepada kita. Selama kita masih memiliki kasih, selama itulah kita masih mau melakukan dan memberikan yang terbaik bagi orang lain. K yang kedua adalah kesetiaan. Tidak susah menjadi seorang prajurit di tengah situasi yang baik, misalnya ini di medan pertempuran. Namun, sungguh merupakan prajurit yang hebat, yang setia, jika dia tetap sanggup berjuang ketika tubuhnya letih dan perutnya lapar, ketika situasi tampak tanpa harapan dan ia berada di tengah perjuangan yang membingungkan. Jadi K yang kedua, kesetiaan, mau memberikan gambaran kepada kita bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan baru terlihat bukan pada saat situasi kita sedang baik-baik saja, tetapi pada saat situasi buruk atau tidak baik, disitulah kesetiaan kita, ketaatan kita baru terlihat. Nah, K yang kedua inilah yang dibutuhkan bagi seseorang yang siap untuk menjadi pemimpin rohani seperti Timotius. K yang ketiga, Bapak Ibu siswa-siswi, apa? K yang ketiga adalah kesucian. Suci atau kudus
itu membuat kita berbeda dari orang lain. Kita tidak akan terlibat atau terlarut di dalam kejahatan jika kita sanggup menjaga kesucian. Karena kata suci atau kata kudus itu pun dari akar katanya bahasa Ibrani, kadosi, itu artinya yang berbeda atau terpisah dari yang lain. Jadi dengan menjaga kesucian, itu artinya kita mampu, sanggup menjaga diri kita berbeda dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan. Jika ini dilakukan, Timotius akan menjadi teladan sebagai seorang pemimpin rohani. Tapi Bapak Ibu, siswa-siswi yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya 3K itu saja yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Ada 2 tambahan nasihat lain yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Yang pertama adalah bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Nah, kita pun sebagai siswa-siswi, Bapak Ibu guru, serta karyawan, kita pun juga harus melakukan ini di masa-masa pandemi yang sepertinya memberikan kita banyak waktu kosong, waktu luang dibanding sebelum pandemi. Mau kita lakukan hal apa dalam mengisi waktu-waktu kosong itu? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Tidak apa-apa siswa-siswi sering melihat TikTok atau merekam dirinya di TikTok, melihat YouTube atau media-media sosial. Tapi saya mau katakan, supaya kita tidak sama dengan dunia ini, dan supaya kita tetap memiliki kasih, kesetiaan, dan kesucian, jika teman-teman melihat atau membaca media sosial atau merekam atau melakukan TikTok 2 kali sehari, maka untuk membaca firman Tuhan harus 2 kali lipat dari itu. Kalau tidak, maka kita akan dipengaruhi oleh dunia ini dibandingkan kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Karena apa? Karena lebih sering kita melihat hal-hal di luar firman Tuhan atau membaca di luar firman Tuhan daripada firman Tuhan itu sendiri. Sehingga itulah nanti yang akan membentuk dan mempengaruhi hidup kita. Nah, kita dinasihatkan untuk bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Yang kedua, nasihat Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita adalah jangan lalai mempergunakan karunia atau talenta. Siswa-siswi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru karyawan, pasti memiliki talenta atau karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sama seperti perumpamaan tentang talenta, ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Tidak masalah berapa talenta yang kita terima dari Tuhan. Masalahnya adalah kita lakukan sesuatu terhadap talenta itu sehingga dia berbuah atau tidak. Itu yang menjadi masalah. Jadi walau kita hanya punya 1 talenta, walau kita hanya punya 2 talenta, lain daripada orang yang punya 5 talenta, itu tidak masalah. Selama kita membuahkan talenta yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Masa pandemi saat ini adalah cara Tuhan untuk membuat kita lebih baik dan siap menjadi pemimpin. Asal kita ingat, kita tetap memiliki kasih, kita tetap memiliki kesetiaan, kita tetap memiliki kesucian. Kita bertekun dalam membaca kitab suci, dan kita tidak lalai menggunakan karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Amin. Ibu bapak, saudari, dan siswa-siswi yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kami untuk bisa beribadah bersama-sama walau secara virtual, jauh dari tempat kami masing-masing, tetapi Engkau masih mengizinkan kami untuk bernyanyi bersama, mendengarkan firman-Mu, dan menyampaikan pokok-pokok doa syafaat kami saat ini kepadamu. Ya Tuhan, di dalam doa syafaat ini, kami berdoa untuk para siswa dan guru, supaya bisa memulai semester baru dengan semangat yang baru, dan tetap diberi kesehatan dari Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan imunitas yang lebih di masa pandemi ini, dari interaksi, dari kontak, dari aktivitas yang kami lakukan masing-masing.
Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah tubuh kami, iman, fisik, dan jiwa kami, supaya semuanya bisa tetap mendukung aktivitas kami dalam proses belajar mengajar di sekolah kami dari tempat masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa di dalam doa syafaat kami ini untuk penerimaan siswa baru. Doa kami adalah supaya terpenuhi targetnya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh sekolah. Kami berdoa untuk panitia ataupun semua yang terlibat dalam proses penerimaan siswa baru ini, agar bisa bekerja, agar bisa berusaha dengan sebaik mungkin, dan untuk semua calon-calon siswa, supaya mereka pun juga bisa memperlengkapi dirinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah diberikan oleh sekolah, agar semua calon-calon siswa ini Tuhan bisa diterima dengan baik dan menimba ilmu juga dengan baik di sekolah kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara di tempat kami tinggal ini, di Indonesia, supaya kami segera dipulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Vaksin telah mulai diberikan, dan bukan tidak mungkin kami pun juga akan menerima itu nanti. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami, tenaga kesehatan, pejabat-pejabat pemerintahan kami, di dalam membuat negara dan bangsa kami ini bisa pulih dari pandemi COVID-19. Dan terutama, kuatkan dan tumbuhkanlah rasa disiplin yang kuat di dalam setiap warga negara Indonesia untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan, termasuk kami, Bapak Ibu Guru, karyawan, dan siswa-siswi di sekolah ini, agar kami bisa bersama-sama bersatu padu memerangi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi tiap-tiap keluarga siswa maupun guru dan karyawan, agar selalu diberi kesehatan dan berkat dari Tuhan. Berkatilah apa yang kami lakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah apa yang kami ucapkan supaya bisa memotivasi dan membangun semangat bagi orang lain. Berkatilah apa yang kami pikirkan agar bisa kami wujud nyatakan dalam tindakan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan bermanfaat bagi banyak orang. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, menjadi pribadi yang taat kepada Allah seperti Timotius di tengah himpitan dan kondisi krisis bukan hal yang mudah. Ada harapan yang harus selalu dipegang agar kita bertahan. Ada keyakinan yang harus diteguhkan agar kita selamat. Ada penantian yang harus dijalani agar kelak janji Allah sebagai tempat pernaungan yang sejati dapat kita terima dan hidupi. Maka kini saudara-saudari, sebagai umat yang telah ditebus, marilah kita memperbaharui diri terus-menerus dan hidup dalam keteraturan seperti Timotius. Dan ingatlah bahwa Allah senantiasa menyertai kita dalam segala musim. Tak berhenti
tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taupan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taupan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.